Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi kalimat. Identifikasi ngerti kan? Mengidentifikasi goleki iki kalimatnya apa, diidentifikasi. Identitasnya ini kalimatnya kalimat apa? Itu langkah pertama. Setelah kemudian langkah pertama itu diidentifikasi kalimatnya itu ketemu, maka kemudian dia itu mu'rab apa? Mabni. Kalimatnya itu mu'rab apa? Mabni. Kalau mabni ya selesai. Kalau mu'rab maka dia akan melangkah pada tahap langkah yang kedua, yaitu apa? Mengidentifikasi kedudukan kalimat. Mengidentifikasi apa? Kedudukan kalimat. Apakah dia itu sebagai objek, subjek, atau predikat? Ya, maka setelah kemudian dia ketemu, apakah dia sebagai fa'il atau sebagai maf'ul? Sudah ketemu, maka kemudian kan sudah ketahuan posisi dia itu rofa, nasab, apa? Jer. Sudah tahu kalau fa'il berarti rofa. Kalau maf'ul berarti nasab. Kalau mudhof ilaih dia jer. Kan sudah ketahuan ya. Nah, tinggal kemudian kalau langkah yang kedua ini sudah, maka tinggal langkah yang ketiga, yaitu apa? Mencari i'rabnya. Kalau tadi sudah ditemukan bahwa fa'il itu rofa, maka rofa'nya memakai apa? Karena rofa itu macam-macam ya. Ada yang rofa'nya dia pakai dhammah, ada yang rofa'nya dia pakai wawu, ada yang rofa'nya pakai alif, macam-macam. Kemudian kalau nasab begitulah seperti itu. Maka contohnya misalkan Dzaraba Zaidun Amran, gitu ya. Dzaraba Zaidun Amran. Langkah yang pertama, maka mengetahui dzaraba ini kalimat isim apa kalimat fi'il. Dzaraba ini kalimat isim apa kalimat fi'il? Kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi. Dzaraba. Dia mu'rab apa mabni? Mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Sudah ketemu, selesai kalau mabni fathah. Jadi dzaraba ini kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madhi, mabninya mabni fathah. Kemudian Zaidun, ini kalimat isim apa kalimat fi'il? Kalimat isim. Kemudian kedudukannya dia sebagai fa'il. Kalau fa'il itu berarti rofa ya. Berarti dia kedudukannya rofa. Tinggal dicari, rofa dia memakai apa? Rofa dia memakai dhammah karena dia adalah isim mufrad. Misalkan ini bukan Amran, tapi dzaraba Zaidun rajulaini. Ya, rajulaini, gitu ya. Rajulaini ini kalimat apa dia? Kalimat isim. Dia hukumnya nasab karena dia menjadi maf'ul. Jadi biasanya ditandai dengan fa, kemudian ini ditandai dengan mim, fa'il, maf'ul. Ya, gitu kalau terkib. Dia kalau maf'ul maka hukumnya dia nasab. Nasab dia memakai ya yang sebelumnya diharokati fathah karena dia adalah isim tasniyah. Jadi langkahnya 3. Zaidun langkah pertamanya adalah kalimat isim, itu langkah pertama. Langkah keduanya apa? Dia sebagai fa'il, hukumnya rofa. Langkah kedua. Rofa dia memakai dhammah dhahirah karena dia adalah isim mufrad. Rajulaini ini adalah kalimat isim, langkah pertama. Ya. Dia hukumnya nasab karena dia menjadi maf'ul. Langkah kedua. Nasab dia memakai ya karena dia adalah isim tasniyah. Langkah ketiga. Nahwu cuma itu. Nahwu itu cuma langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Enak tak nahwu? Enggak sulit ya? Nah, maka metode segitiga itu adalah menggabungkan 3 langkah itu. Pertama adalah kalimat, kemudian i'rab, ya. Kemudian dia mu'robat. Ya. Mengetahui kalimatnya bab 1, kemudian mengetahui mu'robatnya itu dia bab 2, kemudian mengetahui i'rabnya ini bab 3. 1, 2, 3. Ya. Zaidun ini adalah kalimat isim. Hukumnya rofa karena menjadi fa'il. Rofa'nya dia memakai dhammah dhahirah karena dia adalah isim mufrad. Gitu ya. Itu nahwu. Nah, sampean kan sudah nahwu setengah semester. Ini akan enak. Maka kemudian
Langkah yang pertama saya akan menerangkan langkah yang pertama dulu biar dan ini cepat ini karena sampean sudah paham semua kan? Sudah paham semua. Tinggal nanti saya menerangkan metode saya. Ya. Saya jelaskan. Yang pertama itu adalah kalimat. Ya, kalimat atau kalam. Kalam itu apa kalam itu? Ya. Coba sampean kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang tersusun dari dua kalimat atau lebih yang memberikan makna dengan sempurna dan disengaja menggunakan bahasa Arab. Ya, ini jurumiah banget ini. Ya, sederhananya kalam itu adalah sesuatu yang sudah memahamkan. Sesuatu yang sudah memahamkan maka kalam. Pengertian jurumiah seperti itu, kalimat yang disusun lebih daripada dua yang kemudian sudah memahamkan dengan sempurna dan disengaja. Ini adalah kalam atau kalimat. Kemudian individu daripada kalam itu adalah kalimat. Jadi kalam seperti tadi. Kemudian kalam itu terdiri dari kalimat-kalimat. Maka kemudian kalimat itu ada 3. Kalimat apa yang pertama? Kalimat i. Yang kedua fi. Yang ketiga adalah kalimat hu. Fi'il itu kemudian ada 3. Saya lebih cenderung biasanya nerangkan fi'il mudhari' dulu, kemudian madhi, kemudian amar. Ya. Kalimat isim itu kalau gampangnya adalah kata benda. Isim itu, ya, kata benda. Kemudian fi'il itu adalah kata kerja. Huruf itu adalah kata sambung. Kemudian kalau pengertian jurumiyahnya, isim itu adalah kalimat yang mampu menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa disertai dengan zaman. Fi'il kalimat yang menunjukkan dengan sendirinya, makna dengan sendirinya disertai dengan zaman. Mudhari' zaman sekarang atau yang akan datang. Madhi zaman yang sudah terlewat. Kan? Amar adalah perintah melakukan pekerjaan. Gitu ya. Itu namanya kalimat fi'il. Pengertian kalimat huruf kalau secara jurumiyah itu adalah kalimat yang tidak bisa menunjukkan makna dengan sendirinya kecuali bersamaan dengan kalimat lain karena dia fungsinya kata sambung. Sampean kan nggak bisa, misalkan sampean itu ditodong sama perampok gitu ya, harta atau nyawa, atau, nah, kan nggak bisa, atau, wong ditodong harta atau nyawa kok pilihannya atau itu kalimat huruf itu bisa berdiri sendiri gitu ya. Ono rampok kok dikei dalil nahwu ya. Ya, itu huruf. Kemudian ciri daripada isim, gampang, isim itu ditanwin, kalau nggak ditanwin ya ada al-nya. Hanya ada satu isim yang tidak ada al dan tanwinnya, yaitu apa? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu kadang kita temukan nggak ada al-nya, juga nggak ada tanwinnya. Itu cuma itu. Tapi semuanya isim itu ada tanwin dan ada al-nya. Kecuali pada nanti isim-isim yang mabni ya. Gitu. Isim ghairu munsharif dan isim yang mabni. Kemudian ciri daripada fi'il, ya kan, ciri daripada apa itu ciri daripada fi'il? Ciri daripada fi'il. Ini qad sin saufa tak tanis, sakinah itu standar apa itu jurumiyah. Kalau menurut saya standar untuk membedakan itu pertama apa? Kalau sampean mengidentifikasi kalimat itu ada tanwinnya atau tidak? Ya. Contoh sekarang yazuru, ya. Yazuru ini kalimat isim apa bukan? Bukan ya, nggak ada analnya, nggak ada tanwinnya. Jelas ini gugur ini, ya, ini gugur. Kemudian ini kalimat huruf apa bukan? Bukan, karena kalimat huruf itu biasanya terdiri dari satu huruf atau dua huruf, gitu ya. Itu, maka dia bukan kalimat huruf. Berarti jelas ini adalah fi'il, ya. Kira-kira fi'il mudhari', madhi atau amar? Fi'il yang kemudian dimulai dengan salah satu ana itu, ini adalah ciri daripada fi'il mudhari'. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Gitu saja. Ya. Gitu. Secara gampangnya seperti itu untuk membedakan mana isim, fi'il dan huruf. Mudah lah? Gitu. Kemudian
Kalau sudah ada pembagian seperti ini dan sudah paham, maka kemudian isim itu ada dua secara hukumnya. Dia ada yang mabni, ya kan? Kemudian ada yang mu'rab. Ya. Mu'rabnya bisa seperti ini. Ya, seperti itu enggak apa-apa, wes. Mabni itu diwakili dengan isim dhamir, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul. Ya. Ada isim dhamir, isim isyarah, kemudian isim mausul. Ini isim yang mabni. Maka isim yang mabni itu kecil porsinya. Ya, seperti isim dhamir, huwa huma hum, ya, iyahu iyahuma. Ya kan, iyaka iyakuma gitu. Ya kan, darabtu tu tuma tum ti tuma. Itu adalah isim dhamir. Kemudian isim isyarah. Hadza hadhihi, ya kan, dzaka dzali dzalika ulaika. Nah, itu semua adalah isim isyarah. Hadza hadhihi dza, isim isyarah. Isim mausul itu seperti man ma alladzi alladzina. Ya, itu adalah apa? Isim mausul. Nah, itu semuanya mabni. Maka sebagian besar daripada isim itu adalah mu'rab. Gitu ya, sebagian besar daripada isim mu'rab. Ini ada jamnya enggak? Oh, ya. Tepat ya jamnya itu ya. Kemudian fi'il mudhari'. Ya, setelah kita kata isim itu ada mu'rab dan nanti kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya, ada yang mabni. Sebagian kalimat fi'il mudhari' ini adalah mu'rab sebagian besar. Cuman dia ada yang mabni. Tahu fi'il mudhari' yang mabni? Siapa yang tahu? Bisa, Acung. Cari. Fi'il mudhari' yang mabni. Isim fi'il mudhari' yang mabni itu adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun jamak niswah. Ya, pertama. Yang kedua, dia bertemu dengan nun taukid. Jadi fi'il mudhari' yang mabni itu dia bertemu satu, dia nun taukid. Ya. Kalau dia nun taukid berarti dia fathah, mabni fathah. Contohnya adalah yadribanna. Ya, yadribanna. Kemudian yang kedua, dia bertemu dengan nun jamak niswah. Dia mabni sukun. Contohnya adalah yadribna. Ya. Fi'il mudhari' aslinya contoh fi'il mudhari' apa? Yadribu gini ya. Ini fi'il mudhari'. Benar nggih? Yadribu adalah fi'il mudhari'. Dia kalau tidak ada amilnya, maka dia yadribu, rofa. Kalau dia itu kok ada amil nasabnya yang menasabkan, contohnya adalah an, maka dia akan dibaca bagaimana? Ayyadriba. Kalau ada amil jazmnya, lam gitu, maka dia akan dibaca bagaimana? Lam yadrib. Ya. Jadi bisa bu, bisa ba, bisa yadrib. Tergantung ada amilnya atau tidak. Ini ketika tidak bertemu dengan nun taukid dan nun jamak niswah. Ketika bertemu dengan nun jamak niswah, maka ini menjadi yadriban, nah nun taukid. Ayyadriban, nah fathah semua. Lam yadriban, nah baknya itu fathah semuanya. Karena apa? Dia mabni fathah. Kemudian kalau bertemu dengan nun jamak niswah, ya yadrib, nah ayyadrib, nah lam yadrib, nah semua baknya apa? Sukun. Ya. Jadi hanya bagian kecil fi'il mudhari' itu yang mabni. Ya. Yaitu apa? Ketika fi'il mudhari' bertemu dengan nun taukid dan nun jamak niswah. Semuanya mu'rab. Mu'rab itu ya yadribu, yadriba, yadrib, semuanya. Ya. Yansuru, yansura, lam yansur. Ada contoh lagi misalkan apa itu yarji'u ay yarji'a lam yarji'. Wes rumusnya ini. Ya, mu'rab dia, ada? Mu'rab. Tapi kalau bertemu ini dia mabni. Paham nggih? Itu kalau fi'il mudhari'.
Kemudian fi'il madhi itu semuanya mabni. Fi'il amar itu semuanya mabni. Mabninya fi'il madhi itu mabni fathah, mabni dhammah, mabni sukun. Ya, mabni fathah ketika apa dia? Dia tidak bertemu dengan apa-apa. Kemudian dhammah ketika bertemu dengan wawu jamak. Mabni sukun ketika bertemu dengan dhamir mutaharrik mahal rofa. Ya. Contohnya di sini adalah dzorobu. Ya, ini dzorobu. Kemudian dzorobtu. Nah, ini. Ya. Kalau ini dzorobah tadi ya, dzorobah. Jadi fi'il madhi yang tidak bertemu dengan wawu jamak itu dia mabni fathah. Yang tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir mutaharrik. Tapi kalau dia bertemu dengan wawu jamak maka dia mabni dhammah, dzorobu, qalu. Ya kan? Qalu amanna billah gitu ya. Nah, kemudian kalau dia sukun, bertemu dhamir mutaharrik mahal rafa, dia sukun. Apa saja itu dhamir mutaharrik mahal rafa itu? Dzarabtu, dzarabta, dzarabtuma, dzarabtum, dzarabti, dzarabtuma, dzarabtunna, dzarabtu, dzarabna. Nah, sudah itu dhamir mutaharrik mahal rafa. Ya. Cacahe piro? Cacahe piro? 6 tambah loro? 8. Ya. Dzarabta, dzarabtuma, dzarabtum. Ya ta? Dzarabti, dzarabtuma, dzarabtunna, dzarabtu, dzarabna. 8. Yaitu dhamir mutaharrik mahal rafa. Kalau ada fi'il madhi kok ketemu itu, maka dia adalah mabni sukun. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah fi'il amar. Fi'il amar itu mabninya pertama dia adalah mabni sukun. Contohnya adalah idrib. Gitu ya. Idrib. Tapi ada fi'il amar yang kemudian mabninya mabni fathah. Yaitu apa? Ketika fi'il amar bertemu dengan apa ini? Non taukid. Non taukid. Ya kan? Dia fathah. Contohnya apa? Riban. Nah, fathah lagi dia. Ya. Aslinya idrib, tapi kalau ketemu dengan non taukid sama dengan ini ya, fathah. Betul ya? Menjadi idriban. Nah, ada juga yang kemudian mabninya mabni hadzf, membuang. Membuang itu ada dua. Ada kalanya membuang nun. Membuang nun itu ketika fi'il amar bertemu dengan syai'. Tahu syai' itu apa? Alif tasniyah, wawu jamak, ya mu'anasah, mukhatabah. Maka bagaimana ini menjadi riba, ribu, idribi. Ya, idriba, idribu, idribi. Ini aslinya adalah idribani, idribuna, idribina. Jadi kalau ada lafal idribu ini kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il amar. Dia hukumnya mabni. Mabninya membuang nun. Karena apa? Ini adalah fi'il amar yang bertemu dengan syai'. Yang terakhir itu adalah hadfunya, itu adalah hadfu harfil ilat. Membuang huruf ilat. Yaitu apa? Ketika fi'il amar itu ada huruf ilatnya. Harfu ilat ketika akhirnya akhiruhu harfu illatin. Ya kan? Akhirnya berupa huruf ilat. Contohnya adalah apa? Irmi. Ya kan? Irmi. Uhzu, ikhsha. Saya contohkan di sini ya, biar jelas ya. Saya contohkan di sini ya. Sekarang contohnya adalah fi'il mudhari'nya, contohnya adalah yarmi. Ini ya. Ini ada apa? Ya-nya. Huruf ilat itu adalah alif, wawu, ya. Hampir sama dengan syai'. Syai' itu tadi juga alif, wawu, ya. Bedanya apa?
Bedanya kalau ini wawu alif ya-nya ini itu adalah merupakan balungan kalimat atau huruf asal. Kalau wawu alif yang di sini, yang di idriba, idribu, idribi, ini wawunya tambahan. Idrib terus ditambah alif, gitu ya. Itu namanya dhamir ini, ya. Sya itu adalah dhamir alif tasniyah, isim. Mana rupane? Alif iki. Alif iki adalah isim dhamir. Wawu iki adalah isim dhamir. Ya iki adalah isim dhamir. Gitu ya. Ini beda ya. Kalau ini memang akhir dari kalimatnya itu berupa huruf ilat, berupa ya. Contoh lagi misalkan yahzu. Nah, ini akhirnya hurufnya berupa wawu. Ihsa. Yahsa. Ya. Ini berupa alif. Ya. Ini kalau fi'il amar maka ya, wawu dan alifnya ini hilang. Maka menjadi bagaimana? Irmi. Ya-nya mana? Hilang. Zu. Mana wawunya? Hilang. Gitu ya. Sa. Tapi kalau ini enggak begitu kelihatan. Ya kan? Ini alifnya hilang. Biasanya kalau tulisannya, kalau ini ada celengkuaknya seperti ini. Kalau ini cuma langsung gini ya. Ini menunjukkan bahwa alifnya hilang. Jadi irmi, zu, sa. Semuanya adalah membuang huruf ilat. Jadi kalau kita tanya, irmi ini adalah kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il amar. Hukumnya apa? Mabni, membuang huruf ilat. Karena apa? Akhirnya berupa huruf ilat, berupa dia adalah ya. Yang terakhir kemudian kalimat huruf, ini hukumnya dia mabni. Mabninya apa? Nggak ada pakemnya. Ya, ada yang mabni sukun, mabni dhammah, mabni fathah, mabni kasroh. Yang mabni fathah rumusnya bagaimana? Nggak ada rumusnya. Mabni dhammah nggak ada rumusnya. Rumusnya bagaimana? Ya dengan cara banyak membaca bahasa Arab. Itu kita tahu bahwa dibaca min. Bukan dibaca mun, itu ya. Huruf jar min ya, samaan baca mun. Oh kok mun? Kan nggak ada rumusnya, ya nggak bisa. Orang Arab membacanya min, ya kan itu. Contoh lagi, misalkan huruf jar apa itu fi gitu ya, sampean membacanya apa? Fai, gitu ya, atau via, ngono ya kan? Dumeh tanggane ono via, ngono ya. Nggak bisa, karena ya selamanya fi ya dibaca fi, gitu ya. Rumusnya bagaimana? Nggak ada rumusnya. Ini yang kalimat huruf hukumnya mabni. Setelah kita tahu ini semuanya, maka bab 1 selesai. Ya, bab 1 itu cuman bagaimana mengidentifikasi kalimat, sekaligus mengidentifikasi kalimatnya itu mabni apa mu'rab. Betul? Gitu ya? Kalau mabni sudah dibahas di sini semuanya, yang mabni. Nanti yang mu'rab akan dibahas pada bab 2 dan bab 3. Kalau mu'rab, i'rabnya pakai apa gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang mabni sudah jelas. Jadi kalau kita itu sudah ketemu ini, maka bab 1 sudah selesai. Gitu. Mungkin pertemuan kita kali ini yang mungkin direkam bisa kita cukupkan. Nanti setelah ini mungkin ada 1-2 pertanyaan kalau masih ada yang tanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.